Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Mahfud MD, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Abdi Sleng mundur. Ini sebuah peringatan untuk Jokowi. Saudara, Mahfud MD seorang Menko Polhukam pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, pernah menjadi Menteri Pertahanan, anggota DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2023, running Cawapres sama Ganjar Pranowo. Sebelum coblosan berlangsung 14 Februari 2024 akan datang, beliau telah mundur dari kabinet. Alasan mundur beliau disebutkan antara lain untuk menghindari konflik kepentingan dan menghindari penggunaan kekuasaan negara untuk pencawapresannya. Selain itu, juga untuk menghindari penggunaan fasilitas negara. Dan yang terpenting, Mahfud MD ingin memberi contoh bahwa seorang pejabat negara harus netral dan tidak berpihak dan jauh dari konflik kepentingan. Contoh ini ditujukan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai pasangan Capres-Cawapres dan hingga kini tetap berada dalam kekuasaan dan masih menggunakan keuangan negara. Inilah contoh pemimpin yang berintegritas, yang memegang moral dan etika jabatan publik. Demikian juga Abdi Sleng, seorang pentolan band metal yang terkenal, yang memiliki slankers jutaan jumlahnya di Indonesia. Sebagai pendukung Jokowi, dia didapuk menjadi komisaris salah satu BUMN pada tahun 2019 yang lalu. Namun kini dia mengundurkan diri dari jabatan karena ingin fokus mendukung Ganjar Mahfud jadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Abdi Sleng kecewa atas sikap politik Jokowi yang mempraktekkan nepotisme untuk kepentingan keluarganya. Abdi Sleng melihat Jokowi telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Begitu juga Basuki Cahayapurnama atau disebut juga Ahok mengundurkan diri dari komisaris utama Pertamina untuk mendukung Ganjar Mahfud jadi presiden dan wakil presiden tahun 2024. Alasan Ahok mundur sama dengan Abdi Sleng, demi idealisme demokrasi, kebenaran dan keadilan sosial serta kemanusiaan. Ahok menilai Jokowi telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Jokowi telah mempraktekkan KKN dalam pemerintahannya dengan memaksakan Gibran sebagai cawapres. Jokowi telah melakukan politisasi APBN dalam bentuk bansos dan BLT. Rakyat diperbodoh, rakyat dibuat jadi pengemis. Bagi Ahok, praktek politik seperti itu bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan pri kemanusiaan. Mahfud MD, Abdi Sleng, dan Ahok adalah para pendukung Jokowi dan kabinetnya. Mereka memilih mundur, meninggalkan fasilitas mewah jabatan karena idealisme demokrasi. Mereka adalah orang-orang atau pribadi-pribadi pejabat publik yang berprestasi dan mumpuni, namun kecewa terhadap Jokowi yang
mati-matian mereka dukung dulu. Kemunduran mereka sebagai peringatan keras kepada Jokowi untuk menghentikan aksi-aksi politik yang sudah bertentangan dengan hukum, moral, dan etika yang jadi dasar utama prinsip-prinsip demokrasi. Saudara, selain ketiga orang tersebut, juga sudah beredar isu dan rumor bahwa sebelum coblosan pemilu Pilpres 14 Februari 2024, sejumlah menteri akan mengundurkan diri. Misalnya saja Sri Mulyani, Basuki, Budi Karya, dan Teten Mastuki. Retno Marsudi juga termasuk dalam nama-nama yang konon kabarnya telah menghadap Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, untuk minta pertimbangan dan restu. Beredar juga kabar dan rumor bahwa para menteri dari PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB telah ancang-ancang untuk mundur menunggu perintah dari ketua umum partai masing-masing. Semua para menteri itu berkeinginan mundur karena merasakan Jokowi telah jauh dari prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan negara, termasuk pengelolaan keuangan negara. Utang negara semakin meningkat yang digunakan Jokowi sebagian untuk aksi-aksi politik memenangkan pasangan Prabowo Gibran yang cacat atau haram konstitusi. Ini benar-benar memukul akal sehat dari para menteri tersebut. Dengan adanya mundur dan isu rumor untuk mundur secara beramai-ramai dari kabinet, ini peringatan keras untuk Jokowi agar menghentikan aksi-aksi politik yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Para senat guru besar, sivitas akademika berbagai perguruan tinggi juga telah keluar kampus untuk mengingatkan Jokowi melalui berbagai deklarasi dan tuntutan agar Jokowi kembali ke jalur demokrasi. Jangan menggunakan APBN untuk kegiatan politik mendukung paslon Prabowo Gibran. Jangan menggunakan aparatur negara untuk mengintimidasi rakyat, dan jagalah pemilu bersih dari kecurangan. Bila benar-benar Jokowi tidak mengindahkan peringatan tersebut, terbuka peluang besar pasca pemilu akan terjadi chaos dan kerusuhan sosial, dan bisa berujung pada people power. Jadi Jokowi terlalu besar melakukan pertaruhan politiknya. Karena itu Jokowi harus segera sadar dan menghentikan segala aksi-aksi politik, karena apa yang dilakukan oleh Jokowi itu menjadi pertaruhan besar untuk keutuhan negeri ini. Kekuasaan ada batasannya. Jangan karena melanggengkan kekuasaan, Jokowi menggunakan cara-cara brutal dan tidak beradab. Saudara sekalian, itu pendapat saya. Bagaimana menurut Anda? Tolong tuliskan di kolom komentar. Demikianlah kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pantau terus PJP Ginting Channel agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mari bersama-sama kita besarkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan tidak lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video selanjutnya. Terima kasih.